Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahdini, nomor pokok mahasiswa 229031495362. Asal sekolah saya dari MTS Sirajul Ulum, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Menyusun cerita praktek baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Lokasi yaitu MTS Sirojul Ulum, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama, tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Penulis adalah Wahdini, sarjana pendidikan, tanggal aksi dari pertemuan pertama, tanggal 13 September tahun 2022 dan 14 September tahun 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah berasal dari peserta didik. Pertama, peserta didik cenderung pasif saat mengikuti pembelajaran. Kedua, fokus peserta didik pada saat pembelajaran hanya berlangsung beberapa menit saja. Kemudian setelahnya, fokus peserta didik berkurang. Ketiga, peserta didik hanya duduk diam, bahkan ketika diberi pertanyaan pun hanya menjawab tidak tahu. 4. Peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Untuk guru, pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Kedua, guru pada saat mengajar tidak menggunakan media dan metode pembelajaran yang dilakukan monoton. Lebih banyak ceramah. Guru lebih dominan menggunakan metode media, misalnya gambar ditempelkan di karton. Keempat, stimulus yang diberikan kurang mendorong siswa untuk masuk ke materi. Kelima, guru belum terbiasa membuat RPP. B. Alasan mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Guru cenderung kesulitan dalam mengaplikasikan model-model pembelajaran inovatif di kelasnya. Praktek ini penting untuk dibagikan karena diharapkan, satu, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi diri saya untuk mengeksplor lebih banyak lagi model-model pembelajaran untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kelas saya sendiri. Kedua, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi guru lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ketiga, praktek pembelajaran ini dapat menjadi referensi bagi guru lain saat ingin menggunakan model pembelajaran inovatif. Dalam hal ini, model Problem Based Learning atau PBL untuk mengatasi permasalahan dalam proses belajar mengajar. C. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini. Sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Hal tersebut dapat terlaksana dengan melakukan proses pembelajaran yang variatif, menggunakan berbagai model pembelajaran dan didukung media yang sesuai dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar peserta didik pada materi zat aditif dan zat adiktif meningkat. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tujuan yang ingin saya capai, pertama,
peserta didik aktif dan antusias saat mengikuti pembelajaran. Kedua, peserta didik lebih fokus mengikuti pembelajaran. Ketiga, peserta didik bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kelima, pada saat mengajar, guru menggunakan media dan metode pembelajaran yang variatif. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, guru harus memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, guru harus menggunakan model pembelajaran yang tepat, sehingga mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang terlibat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan keterlibatan guru dan peserta didik. Guru harus menguasai kompetensi yang dimiliki seorang guru, dan peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Pertama, pemilihan media pembelajaran inovatif. A. Strategi yang dilakukan yaitu memilih media pembelajaran, dalam hal ini media video 3 dimensi dalam bentuk video yang saya pilih. B. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif yaitu dimulai dari mencari video yang sesuai dengan masalah yang akan memunculkan pembuatan slide PPT, serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. C. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif ini yaitu buku siswa IPA kelas 8, jaringan internet, video 3 dimensi, laptop, aplikasi PowerPoint untuk menampilkan slide yang akan ditampilkan saat proses pembelajaran. Kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan melakukan kajian literatur, wawancara dengan pengawas, pakar, kepala madrasah, dan rekan sejawat, serta mempelajari karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Yang B, proses pemilihan modal ini mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, memahami sintaks dari model, dan mempelajari karakteristik materi zat aditif dan zat adiktif. C. Sumber daya yang diperlukan untuk memilih model pembelajaran inovatif adalah jaringan internet, buku-buku yang terkait model-model pembelajaran inovatif, buku siswa IPA, SMP, atau MTS kelas 8. Ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. A. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP, bahan ajar, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. B. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. C. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD
yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, penggunaan media video 3 dimensi dalam pembelajaran pada materi zat aditif dan zat adiktif cukup membantu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta didik dalam menonton video 3 dimensi yang ditampilkan. Kedua, pemilihan model PBL sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Karena model PBL menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan diskusi kelompok. Ketiga, pemilihan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Seperti yang pertama, pada fase ketiga dari sintaks pembelajaran PBL, membimbing pengalaman individu atau kelompok peserta didik masih kesulitan mengikuti tahapan yang harus mereka lakukan saat percobaan. Kedua, pada fase ketiga dari sintaks pembelajaran PBL, membimbing pengalaman individu atau kelompok, masih ada peserta yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ketiga, pada fase ketiga dari sintaks pembelajaran PBL, membimbing pengalaman individu atau kelompok, masih ada kelompok yang menyelesaikan permasalahan dalam LKPD tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keempat, pada fase keempat dari sintaks pembelajaran PBL, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelima, pada fase keempat dari sintaks pembelajaran PBL, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik masih kurang aktif menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Respon terkait strategi yang dilakukan, sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran adalah senang. Jika pembelajaran menggunakan media video 3 dimensi, hal ini dapat dilihat dari lembar observasi peserta didik yang diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan. Faktor keberhasilannya. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Pembelajaran yang dapat diambil, yaitu dari proses yang telah dilakukan adalah guru harus lebih kreatif, inovatif, memilih model dan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya.